Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan Bible Everyday, puji Tuhan. Hari ini telah sampai dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-5, puji Tuhan. Mungkin kita punya teman, atau salah satu dari kita yang nonton video ini, kita nggak suka pedas ya. Ketika dikasih makanan pedas, kita ngomel-ngomel, ini terlalu pedas, saya nggak bisa makannya. Tapi habis juga. Tapi di kemudian hari, kalau dikasih makan makanan pedas, dia nggak mau, dia udah tobat, udah kapok lah. Nah, ada orang juga yang tidak suka pedas, tapi kalau dikasih makanan pedas, dia makan, tapi dia ngomel-ngomel. Dia tobat, tapi kalau di kemudian hari dikasih lagi makanan pedas, dia makan lagi begitu. Nah, ini menjadi gambaran orang Kristen. Ketika dia berbuat dosa, ada orang Kristen yang pertama berbuat dosa, dia tobat, dia nggak mau berbuat dosa lagi. Tapi ada orang Kristen yang kedua berbuat dosa, dia tobat, tapi di kemudian hari ya dia bikin lagi dosanya, kemudian dia tobat lagi, bikin lagi. Seperti orang yang tidak suka pedas tadi yang saya ceritakan. Nah, hal ini juga terjadi kepada orang Israel. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kelihatannya tobat, minta ampun kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat mereka bisa berpuasa, yang berkabung, minta pengampunan. Tapi di kemudian hari mereka menyembah berhala lagi, jauh daripada Tuhan, mengeluh lagi. Nah, dalam Hosea pasal yang ke-5 ini, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-4 ya, Hosea 5 ayat 4, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah, sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Allah. Nah, perbuatan-perbuatan mereka membawa mereka jauh dari Allah, yang tidak bisa mengenal Allah karena adanya roh perzinahan di antara orang Israel pada waktu itu. Nah, tapi kalau kita baca seperti yang saya bilang tadi, di kemudian hari ya mereka bisa bertobat, mereka bisa minta ampun, wah ampun Tuhan, kapok. Tetapi di kemudian hari mereka bikin lagi, kan ada roh perzinahan, tidak benar-benar bertobat. Nah, penting sekali kita sebagai orang percaya ya, kalau mungkin kita pernah buat salah ya, pernah berbuat dosa, kesalahan, dosa yang melanggar firman Tuhan. Mungkin di kemudian hari kita kapok dan kita minta ampun kepada Tuhan, ampun ya, kita mendapat pelajarannya. Tapi di kemudian hari ada orang Kristen yang masih bikin lagi, bikin lagi bisa ini. Tapi dia tobat, tapi bikin lagi, tobat, bikin lagi. Nah, ini menjadi gambaran orang Israel. Biarlah orang Israel menjadi pelajaran bagi kita orang-orang percaya di zaman sekarang. Jangan sampai benar-benar kita udah bertobat, kita terima Yesus, terus kita kembali lagi berbuat salah, kita bertobat lalu ya. Jangan sampai firman Tuhan mengatakan jangan kita seperti anjing dan babi ya. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Walaupun sudah dibersihkan, tapi dia tetap babi kembali ke lumpur. Nah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seperti itu, yang benar-benar hanya bertobat sesaat, merasa kapok, kapok Tuhan, tapi di kemudian hari dia bikin lagi. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, yang membuat kita bertobat, yang menginsafkan kita dari setiap dosa-dosa. Tetap jaga Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itulah yang akan pimpin kita supaya setiap dosa kita mampu menolaknya, setiap keinginan-keinginan daging kita mampu, karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan ini jadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.